tadi pasti habis main yang lempar-lemparan itu, terus di dalamnya pasti antara tentang kepemimpinan dalam Tuhan, apa sih government, apa sih government ada di sini atau tidak muncul? Iya, government itu adalah kepemimpinan di dalam Tuhan. Jadi hidup dalam kepemimpinannya Tuhan. Kenapa kita perlu kepemimpinan dalam Tuhan? Karena kita pertama anak-anak Tuhan, dan kedua, siapa yang kamu percaya? Tuhan bukan, Tuhan Yesus bukan. Ya kalau kamu percayanya itu, kamu harus hidup dalam itulah. Biar safe. Begini, hari ini aku mau ngomongin tentang gimana caranya Musa hidup dalam kepemimpinannya Tuhan. Jadi gimana caranya Musa hidup dalam kepemimpinannya Tuhan itu gimana sih? Akan saya jelasin dalam 3 poin utama. Poin pertama, oke, lupa, maaf tadi saya lupa. Kita ayatnya itu ada di Keluaran, wow, Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Jadi yang pertama, yang blueprint itu ayatnya ada Keluaran 14 ayat 1 sampai 4. Itu ngejelasin tentang kayak Tuhan ngomong sama orang Israel, kayak ngomong sama Musa sih, kayak gini. Nanti ya kamu tuh berkemah aja di depannya apa ini? Sorry, biar jelas ya. Di depannya Baal Zefon antara Migdol dan laut. Nah, pokoknya Tuhan suruh persis dikasih tahu semuanya. Itu semuanya disuruh kemah di mana. Terus Tuhan bilang kalau Firaun tuh bakal dibuat sama Tuhan kesel, dikeraskan hatinya jadi marah kalau orang Israel pergi. Semuanya Tuhan bilang begitu, persis, detail banget. Itu namanya blueprint. Kayak kalau orang bangun itu ada blueprintnya kan, ada gambarnya. Jadi kayak sama dengan kalau misalnya kita dalam itu dalam kepemimpinan Tuhan, kita harus tahu rencana Tuhan itu apa. Oke, kamu harus tahu blueprintnya. Gimana cara tahu blueprintnya? Ada 2 caranya. Pertama, tadi di ayat pertama Tuhan bilang berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi, pertama, kalian harus dekat sama yang punya rencana. Dul. Iya, pertama, berdoa, seringlah bicara. Jangan cuma bicara sama Tuhan kalau perlu, tapi kamu juga harus dengerin. Cara dengerin Tuhan banyak. Cara dengerin Tuhan tuh banyak caranya. Bisa dari orang-orang, bisa dari kalian waktu memuji Tuhan banyak, tapi itu harus banget. Pertama. Kedua, kita harus baca firman Tuhan. Itu dari saya. Oke, saya lanjutin. Tadi yang pertama, bentar, ulang dikit lah. Tadi kan tentang blueprint. Terakhir sih aku tadi bilang soal kita kan tadi ngomongin soal kita untuk cara tahu itu, tak ulang lagi, kita tuh harus pakai banget tahu blueprintnya Tuhan. Pertama, gimana caranya tahu? Kayak Musa tadi, kita harus dekat dong sama yang punya blueprint, yaitu Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan, kamu tanya sama Tuhan, aku tuh buat apa sih, aku tuh harus jadi gimana, apa yang perlu aku lakukan. Tanya terus aja, jangan berhenti, dan jangan cuma tanya, jadi baca firman-Nya, baca Alkitab supaya tahu gitu yang Tuhan mau tuh gimana. Oke, kita finish di situ. Saya kasih tips kedua, cara hidup dalam kepemimpinan Tuhan dengan cara Moses way. Ya, yang kedua, kita harus melakukannya, doing it. Jadi setelah tahu nih blueprintnya, iya kamu bakal jadi ini, kamu bakal jadi desainer terkenal, jadi kamu ada bla bla bla, kamu akan dipukul. Nggak, saya jangan dipukul. Ya, untuk setelah tahu apa yang harus dilakukan, ya yang aku bilang tadi, doing it. Kamu harus ngelakuin. Kalau udah tahu disuruh apa, harus dilakuin. Kalau nggak dilakuin, percuma banget. Ya, hello again. Lihat, saya berubah warna. Oh my god. Oke. Yang ketiga teman-teman, tadi aku mau ulang yang kedua. Maafin ya. Yang kedua, mau ulang dikit deh, please. Sorry, oke, dikit. Tadi kan aku bilang soal doing it, yang aku bilang kita harus tetap, kalau misalnya kamu sudah tahu, kamu harus ngelakuin apa dalam kepemimpinan Tuhan. Caranya Musa, lakuin aja. Pusing kek, serem kek, gimana kek, ngeselin kek, selesai. Oke. Yang ketiga, setelah kita pertama, kita harus tahu blueprintnya Tuhan. Oke. Kedua, kalau sudah tahu, kita harus terus lakuin. Tuhan bilang apa, lakuin dah. Enak gak enak, kesel gak kesel, ya.
Ketiga, never quit. Masih kalian kayak mikir, ya ampun gak ada yang tahu. Ya semua orang juga tahu kali kalau misalnya kita, kalau misalnya melakukan sesuatu ya jangan menyerah. Memang iya ya jangan menyerah, itu adalah kata-kata yang sudah biasa. Tapi tunggu, jangan menyerah itu adalah kata-kata yang gampang, tapi kalau dilakuin susah, menyakitkan dan tidak enak, tapi tetap harus dilakuin. Jadi gini ya, jangan menyerah. Kalau kamu mau berjalan dalam kepemimpinan Tuhan, Tuhan udah kasih tahu kamu harus jadi apa, jangan pernah menyerah. Nih tak kasih tahu contohnya Musa. Mau tahu contohnya Musa? Oke. Nih, setelah Tuhan kerasin hatinya orang Mesir kan tadi, terus akhirnya mereka dikejar. Di bagian sini nih, bayangkan. Jadi waktu Firaun itu udah dekat nih, orang Israel menoleh, tampaklah ada orang Mesir justru mereka, dan itu orang Mesirnya ya naik kayak kuda dan 600. Bayangin kayak kamu nih udah kayak, iya aku sudah keluar, terus habis kamu noleh, semua yang ngejar kamu. Terus tadi Tuhan bilang kayak, tenang aja, aku ngelakuin ini semua itu untuk supaya kemuliaan namaku. Terus kayak orang-orang tuh semua datang, terus kamu kayak gila, mati. Dan orang Israel bilang seperti itu nih. Bayangkan, orang Israel ngomong sama Musa, intinya begini ya, saya singkat. Emang nggak ada kuburan di Israel? Di Mesir nggak ada. Ya ampun, ngapain kita dibawa begini, di gurun-gurun begini? Ya ampun ya Tuhan. Jadi Musa, kayak gini tuh kamu bawa keluar ke Mesir itu supaya aku mati. Terus orang-orang Israel kayak ngomel-ngomel, ya Tuhan, siapa yang mau kamu buat kita keluar dari Mesir? Kayak gini gak enak, ini kayak mau dibunuh, berantai, tau gak? Gitu. Baik, kayak mereka ngomel, dan itu memang normal. Karena kayak mereka berpikir pakai pikiran mereka sendiri lah. Karena kayak, gila, ini udah gini, udah banyak yang ngejar, terus ini kita mati. Tapi tahu apa yang Musa bilang? Apa yang Musa bilang? Dia tidak menyerah. Bayangin kalau kamu di posisi Musa, harus mendengar semua itu, terus kamu masih pusing karena itu semua real life. Bayangin aja kalau semua di belakangmu tuh kayak udah ngejar, mati gitu, habis. Tapi Musa percaya kalau misalnya Tuhan itu tolong dia lewat dari sini. Lihat ya, nih bentar. Jangan takut, berdirilah dan tetap lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Israel yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu ada di Keluaran 14 ayat 13. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu setelah itu Keluaran 14 ayat 14. Jadi tak kasih tahu ya, bayangkan jadi Musa dapetin itu semua, kamu nggak boleh menyerah, tapi dia terus percaya. Jadi rencana Tuhan akhirnya terjadi. Mereka akhirnya bisa lewat kan dari orang Mesir. Walaupun orang Israel terus ngomel, Musa sempat jatuh tuh kayak gimana, sempat marah, tapi tetap aja dia nggak pernah. Dia terus ikutin blueprintnya Tuhan, dia terus lakuin, dan dia nggak pernah nyerah. Itu yang harus kamu lakukan waktu kamu ada dalam